Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu para penggemar yang atensinya sudah masuk di meja kami di studio Radio RAS yang ada, yaitu Saudara Andi yang ada di Jakarta Barat. Beliau menyampaikan minta dijelaskan adanya mengkufurkan sesama mukmin dan termasuk minta dijelaskan dengan adanya paham Ibn Taimiyah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Andi yang ada di Jakarta Barat telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada saya pribadi studio, saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam. Semoga untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang setia ikut kajian ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hajatnya, dilampangkan, dimudahkan rezekinya, menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji bersama sesuai dengan pertanyaan Saudara Andi yang ada di Jakarta Barat tentang masalah minta dijelaskan dengan adanya paham Ibn Taimiyah dan termasuk yang berhubungan dengan mengkufurkan sesama mukmin, ya. Suatu hal yang aneh juga bahwa sia-sia mengikuti paham Ibn Taimiyah yang masih berkeliaran sampai sekarang, ternyata tidak henti-hentinya selalu menghembuskan paham yang keliru. Mereka dengan mudah lidahnya menetapkan hukum tuduhan terhadap orang-orang Islam yang tidak sesuai dengan pahamnya, dikatakan syirik, kafir, dan lain sebagainya. Mereka dengan gampang sekali menghukumi kafir terhadap orang yang berziarah kubur, orang tuanya berdoa dengan tawasul adalah kafir, beristighosah adalah kafir, orang yang mengharapkan syafaat dan atau berkah dari seorang wali adalah kafir, mencium hajar aswad adalah kafir, dan seterusnya. Biasanya mereka ini mempunyai ciri khusus, yaitu memaksakan ayat-ayat Allah yang bukan letaknya ditempatkan, juga berani menyingkirkan hadis-hadis Nabi yang tidak sesuai dengan pahamnya, meskipun hadis-hadis tersebut benar karena sahihnya, mutawatirnya, dan sebagainya. Mereka hanya mengikuti bahwa hadis itu tidak mutawatir, pasti doib. Lucunya, kalau mereka ini terjepit dalam mencari dasar dalil sesuai dengan pahamnya, apabila tidak dijumpai hadis yang mutawatir, yang doib pun terpaksa dipergunakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paham mereka ini apabila diteliti jelas sekali berlawanan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Suatu contoh yang mudah yaitu Nabi sendiri sebagai utusan Allah yang langsung membawa ajaran Islam ini sama sekali tidak berani menghukumi sembarangan terhadap umatnya dengan cepat-cepat dikatakan kafir dan sebagainya. Sikap yang mestinya dimiliki seorang muslim dengan muslim yang lain apabila terbukti melakukan tindak salah lebih baik dan bijaksana untuk berhati-hati tidak lekas menghukum kafir dan lain-lain. Akan tetapi cukuplah dengan dihukumi sebagai pendusta, penyeleweng, pendurhaka, dan seterusnya. Masalah kafir adalah masalah besar, saudara-saudaraku.
bagi manusia di alam ini, terutama dalam rangka menentukan nasib baik di dunia maupun besok di hari akhir. Oleh karena itu, bagi orang yang alim lagi arif akan mengatakan janganlah sekali-sekali mudah memainkan lidah sehingga sedikit-sedikit mengatakan kufur. Ada hadis tersebut di dalam kitab Riyadus Shalihin karangan Imam An-Nawawi pada halaman 656. Hadis ini datang dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda, "Wa idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa, wa illa raja'at alaih." Apabila berkata seseorang kepada saudaranya atau sesama muslim, "Hai kafir," maka sesungguhnya dia telah menetapkan dengan ucapannya itu salah seorang daripadanya menjadi kafir. Kalau seandainya itu benar, akan tetapi jika tidak benar, maka kafir itu sendiri kembali kepada yang mengucapkannya. HR Muslim. Kesimpulan daripada hadis ini bahwa sebenarnya menuduh seorang muslim dikatakan kafir adalah merupakan suatu sikap ucapan yang sangat berat resikonya. Sebab jika tuduhan itu tidak benar, maka menjadi berbalik kepada yang menuduh. Oleh karena itu, seyogianya kita umat Islam ya, tidak perlu terburu ikut para pengecer paham Ibn Taimiyah yang dengan mudah selalu melempar tuduhan sedikit-sedikit perbuatan atau ucapan seorang muslim yang secara kebetulan tidak cocok dengan pahamnya dikatakan musyrik ataupun kafir. Demikianlah saudaraku Andi yang ada di Jakarta Barat, mudah-mudahan sekelumit jawaban dari saya pribadi, yaitu tentang masalah paham Ibn Taimiyah termasuk mengkufurkan sesama mukmin, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semuanya, bukan saja yang terkait saudara Andi, untuk seluruh para pendengar, para penggemar, untuk saudara-saudara kita yang satu akidah, yang aktif ikut kajian ini. Mudah-mudahan yang seperti saya katakan, banyak keuntungan buat kita, walaupun satu ayat, walaupun hanya mendengarkan objeknya, paham adanya apa yang dikaji, Allah akan melimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Apa yang dihajatnya Allah dengan mudah segera mengabulkan, dan pahala akan tetap mengalir buat kita semua yang selalu rajin berusaha mencari ilmu agama yang belum kita dapatkan. Dan apabila kita walaupun hanya memiliki sedikit ilmu, kita amalkan kepada sesama yang satu akidah, insya Allah tidak lepas Allah akan selalu menolong kita. Bagi barang siapa yang selalu berbuat baik, selalu menolong, dalam arti kata walaupun sedikit kita memiliki ilmu, namun berarti buat orang lain, kita amalkan kepada orang lain. Seperti halnya yang aktif mengikuti kajian ini, walaupun sedikit ilmu, akan tetapi kita paham apa yang dimaksudkan oleh saya pribadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan saya, mari kita jalan bersama, sejalan, senapas, sepenanggungan, yang satu akidah. Jagalah hati, jagalah lidah kita, agar kita tidak pernah dapat bisa menyakiti orang lain ya. Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita introspeksi diri, kita ukur barometer hati kita, apa yang akan terucap untuk orang lain. Kita di situ harus kita filter lebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Sebab apabila kita sudah mengeluarkan kata-kata, tidak akan pernah bisa kita tarik kembali, karena kata-kata yang terucap sudah terdengar orang lain.
apabila kata-kata itu menyakiti orang lain, rugilah kita, bukan orang lain yang merasa dirugikan. Secara tidak langsung memang orang tersebut merasa tersakiti, kita akan mendapatkan dosa di hadapan Allah, bukannya mendapatkan pahala. Akan tetapi dengan tutur kata saja yang baik, ya, kita menjaga etika, kesopanan, adat kesopanannya, seperti yang saya bicarakan dulu tentang masalah nabi, ya, tentang adat kesopanan. Itu penting buat kita sebagai ciri khas orang muslim. Kita sesuatu yang luar biasa karena kita kebiasaan berbuat baik, tutur kata yang baik, sopan santun terhadap sesama, itu sudah merupakan satu pahala buat kita, ya, termasuk buat orang yang mendengarkan, ya. Demikianlah saudara pendengar, di mana saja berada maupun di lingkungan Jakarta, Indonesia maupun di luar di sana, apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf, baik sengaja tanpa sengaja. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Karena waktu jualan saya harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.